Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ruth Kartini, CGP Angkatan 9, Kabupaten Dairi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari hal-hal baik yang ada di lingkungan sekolah, kemudian mencari cara untuk mempertahankan dan meningkatkannya. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan menggunakan metode Bagja. Bagja merupakan suatu kerangka yang kita kembangkan untuk mengkoordinir praktik baik yang akan kita inisiasi atau kita laksanakan. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan yang menentukan arah penyelidikan kekuatan, potensi, maupun aset yang mendefinisikan tujuan. Ambil pelajaran. Tahap ini membantu kita untuk mencari hal-hal positif dari individu, kelompok, maupun komunitas sebagai pelajaran. Gali mimpi berisi narasi kolektif jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana merupakan tahapan untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan konkret yang perlu dilakukan. Yang terakhir, atur eksekusi. Tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa dan apa saja hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat yaitu terwujudnya generasi cerdas, peduli terhadap lingkungan, kreatif, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan mengembangkan kegiatan pembelajaran. Berikut ini adalah tahapan Bagja yang telah saya buat. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? Tindakan yang akan saya lakukan yaitu, yang pertama, secara mandiri melakukan identifikasi terhadap peserta didik di sekolah. Yang kedua, meminta saran maupun masukan dari rekan sejawat. Dan yang ketiga, mencari literatur maupun referensi tentang pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Langkah yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, siapa di sekolah saya maupun di sekolah lainnya yang pernah mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? Yang kedua, apa keterampilan yang saya miliki untuk membantu saya mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? Yang ketiga, apa saja kegiatan yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? Dan yang keempat, situasi apa yang dapat menyatakan hasil belajar peserta didik meningkat? Tindakan yang akan saya lakukan yaitu, yang pertama, mencari contoh nyata dan praktik baik dengan cara mewawancarai guru-guru yang pernah mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, mensurvei pengalaman belajar yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik baik dari rekan-rekan guru maupun dari peserta didik. Langkah yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, yang pertama, apakah dengan mengembangkan kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara agar guru mata pelajaran lain dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik?
Tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama, membuat lembar observasi tentang kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Langkah yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, yang pertama, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk memulai kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? Yang kedua, apakah media yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? Tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model bermain peran atau role playing. Yang kedua, mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan media interaktif quizzes. Dan yang ketiga, memberikan reward kepada peserta didik yang memiliki hasil belajar terbaik. Dan langkah yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? Yang kedua, kapan dilaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? Tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama, mengajak kepala sekolah ataupun rekan sejawat untuk mengobservasi kelas saya. Yang kedua, menyusun jadwal kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.